Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Albertus Sanjoko, SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 2 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Nusa Tenggara. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 2 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 3 SMA Negeri 2 Lambaleda dengan materi pokok tentang napaktilas penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Submateri bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak sekalian. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pertama, marilah kita ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyelenggaranya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita boleh berkumpul bersama di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, pertama-tama kita awali dengan doa. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih banyak atas penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Namun kami puji ya Tuhan, hari ini itu hari panjang dalam masa. Amin. Selanjutnya Bapak akan mempresentasi satu persatu ya untuk mengecek kehadiran sekalian ya. Adelina Resivita. Hadir Pak. April Desi. Ada Pak. Mansentus Stefama. Hadir Pak. Yohanes Renaldi Batista Nasir. Hadir Pak. Baik anak-anak sekalian, jadi hari ini tidak ada yang absennya. Ada yang masih ingat materi yang akan kita pelajari dari lalu? Silakan yang masih ingat. Silakan Debbie. Tentang hak-hak dan kewajiban, di mana hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau didapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya baik, materi yang kita bahas tadi lalu tentang hak dan kewajiban. Di mana hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita miliki ya, atau sesuatu yang dimiliki oleh semua warga negara, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi itu materi yang kita pelajari kali lalu ya anak sekalian. Kemudian yang berikut di sini Bapak akan memberikan satu pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaannya yaitu hak pada diri manusia tidak bisa direbut oleh siapapun. Setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Jelaskan argumenmu. Jadi kalau kalian setuju dengan pernyataannya, silakan kenapa setuju. Kalau Anda menyatakan tidak setuju, silakan kenapa tidak setuju. Alasannya. Silakan Nabi. Dari pernyataan tersebut, menurut saya setuju. Alasannya karena tiap manusia itu dianugerahkan hak-haknya yang sangat mendasar, dan hak tersebut melekat dalam diri setiap manusia. Itulah hak tersebut tidak bisa diganggu oleh siapapun, termasuk orang tua yang melahirkan kita. Dan menurut Nabi, pernyataan tersebut yang mengatakan setuju dengan alasan bahwa hak asasi manusia atau HAM itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri ya, sebagai bentuk
pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, misalnya terkait dengan hak untuk hidup. Jadi hak asasi manusia ini tidak boleh atau tidak bisa direbut oleh siapapun, termasuk orang tua yang melahirkan kita. Kemudian selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan analogi dan metafora dari kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan materi hari ini. Jadi analogi dan metaforanya di sini Bapak mengambil satu gambar. Di situ ada gambar David Temis yang sedang memegang neraca. Neraca itu semacam timbangan. Pada prinsipnya ya, dalam hal penerapan atau implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari harus seimbang. Selain kita menuntut hak kita, jadi kita juga harus menerapkan atau melaksanakan yang namanya kewajiban. Jadi selain hak asasi manusia, ada juga yang namanya kewajiban asasi manusia dalam kehidupan kita. Yang berikut sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, Bapak minta kalian untuk membaca materi kurang lebih 15 menit dari sekarang. Silakan kalian buka buku halaman 5 sampai dengan halaman 8, karena di situ ada pembahasan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan mulai dari sekarang selama 15 menit Bapak berikan waktu Anda untuk belajar. Dan baik anak-anak sekalian, Bapak pikir waktu untuk kalian membaca materi selama kurang lebih 15 menit sudah cukup. Jadi selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Jadi manfaat yang pertama, ya, sebagai pelajar kita dapat menambah wawasan tentang HAM dan juga bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang kedua, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, nanti kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menciptakan masyarakat yang nyaman dan juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kemudian yang berikut sedikit motivasi. Kata-kata motivasi di sini yang disampaikan oleh Mario Teguh. Jadi masa depan memang tidak selalu pasti, tetapi kalau kita belajar dengan bekerja keras, kita pasti akan sukses. Jadi menurut Mario Teguh, memang masa depan itu kita tidak mampu membacanya. Seperti apa masa depan kita? Yang berikut tema materi kita hari ini tentang menapaki jalan kerja asasi manusia dan juga penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Kompetensi 3.1 di situ dijelaskan yaitu menganalisis, ya, menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM. Kemudian kompetensi dasar 4.1 menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dan perlindungan serta pemajuan HAM. Selain kompetensi dasar, di sini juga Bapak sedikit menjelaskan tentang indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, indikatornya yang pertama yaitu menelaah bentuk-bentuk pelanggaran
hak asasi manusia. Yang kedua, menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, menganalisis faktor penyebab terjadinya. Terakhir, yang kelima, menyaji hasil analisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Selain kompetensi dasar, di sini juga Bapak sedikit menjelaskan tentang indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, indikatornya yang pertama yaitu menelaah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Akhir, yang kelima, menyaji hasil analisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Baik anak-anak sekalian, selain kompetensi dasar, kemudian indikator capaian kompetensi, di sini juga Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dengan bantuan PowerPoint dan video, siswa kelas 3 semester Ganjil SMA Negeri 2 Lambaneda mampu menelaah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning dengan bantuan PowerPoint dan video, siswa kelas 3 atau kelas 12 semester Ganjil SMA Negeri 2 Lambaneda mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan teliti. Kemudian yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning dengan bantuan PowerPoint dan video, siswa kelas 3 semester Ganjil SMA Negeri 2 Lambaneda mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan tepat dan teliti. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti kita pada hari ini, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang mencintai negara Indonesia ini dengan tulus, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, maka marilah kita sama-sama mengumandangkan Pancasila. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mengumandangkan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Nete sudah mengikuti dalam mengumandangkan Pancasila. Jadi selanjutnya di sini Bapak sedikit menjelaskan materi terkait dengan nafakilas penegakan hak asasi manusia di Indonesia, lebih khusus pada submateri kita hari ini tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan juga faktor atau penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Jadi di sini Bapak akan sebelum kita masuk pada pembahasan terkait bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan juga faktor-faktor penyebabnya, di sini Bapak sedikit menjelaskan terkait dengan pengertian HAM atau hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia atau sering disebut dengan istilah HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang berawal dari manusia itu terlahir di muka bumi, ya, sampai ia meninggal. Jadi HAM adalah
sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir sampai pada dia meninggal. Jadi hal itu sendiri ya, ini berdasarkan pengertian ini ya. Jadi hak itu sebetulnya adalah hak dasar. Jadi hak itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak manusia itu dibentuk dalam rahim atau dalam kandungan seorang ibu ya, sebagai pemberian atau hadiah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai pada kemudian didukung oleh penjelasan yang ada sampai pada manusia itu meninggal. Jadi itu yang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi hak dapat meliputi berbagai macam hal. Di sana seperti contohnya yaitu yang pertama kehidupan atau hak untuk hidup. Yang kedua hak untuk memiliki kebebasan. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi ini hanya sebagian contoh dari hak kita sebagai manusia. Masih ada hak-hak yang lain yang tidak sempat Bapak untuk sebutkan satu persatu. Kemudian dalam pasal 48 ayat 1 ya, 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di sana mengatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa. Jadi ada beberapa jenis hak dalam pasal ini. Yang pertama hak untuk hidup. Kemudian yang kedua ada hak untuk tidak disiksa. Kemudian yang berikut adalah hak kemerdekaan, baik itu pikiran dan juga batin atau nurani. Kemudian yang berikut adalah hak untuk beragama. Kemudian yang berikut ada hak untuk tidak diperbudak. Kemudian selanjutnya hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan yang berikut ada hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kemudian hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi pada pasal 28I ayat 1 ini menjelaskan tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, baik itu dalam pikiran ataupun hati nurani. Dan yang berikut adalah hak untuk agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi istilah di pasal 28I ayat 1 ini adalah terkait dengan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi sedikit pun dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan hukum yang berlaku surut dan tidak akan mempengaruhi. Baik anak saya, itu tadi terkait dengan pengertian hak asasi manusia. Sekarang kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya itu dibedakan atas dua. Yang pertama itu ada diskriminasi. Yang kedua bentuknya adalah penyiksaan. Jadi selanjutnya di sini Bapak akan menayangkan video pembelajaran kita hari ini. Mohon untuk disimak dengan baik. Klasik 2 klub besar asal Jawa Timur tersebut. 126 nyawa yang melayang dan lebih dari 250 korban luka-luka kian membuat miris saat menyaksikan banjir isak tangis keluarga korban yang mencari sanak keluarga mereka yang belum ditemukan di sejumlah rumah sakit yang menampung para korban. Diiringi isak tangis dan juga rasa khawatir yang menumpuk, mereka dengan seksama menelisik satu persatu foto korban yang telah dinyatakan meninggal dunia.
Isak tangis bercampur teriakan histeris juga memayungi kediaman para korban, utamanya saat jenazah datang dan dimakamkan. Menonton sepak bola hakikatnya adalah sebuah hiburan. Namun apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan jauh dari hal itu. Ya, alih-alih kebahagiaan, yang terjadi justru tragedi kemanusiaan yang amat tragis dan membuat air mata tumpah tak tertahan. Jadi itu tadi tayangan video pembelajaran kita hari ini. Jadi dari tayangan video tersebut Bapak yang bertanya, kira-kira dari tayangan video tadi yang ditayangkan, mengapa kira-kira masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk video tadi yang ditayangkan adalah tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kemudian dari tayangan video tersebut, apakah dari kalian atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan, waktu dan kesempatan Bapak berikan. Kira-kira bagaimana bentuk-bentuk dan sifat dari pelanggaran HAM? Silakan Vio. Dari tayangan video yang telah ditayangkan, saya ingin bertanya, mohon dijelaskan mengenai contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dari video yang telah ditayangkan, saya ingin bertanya mengenai apa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Baik anak-anak sekalian, itu tadi ada 3 pertanyaan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan, silakan kalian bentuk dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti silakan kalian menyebutkan angka 1 sampai angka 3. Yang angka 1 sebentar akan duduk di kelompok 1, kemudian angka 2 duduk di kelompok 2, dan angka 3 duduk di kelompok 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Ya baik, terima kasih. Silakan langsung ambil posisi berdasarkan angka-angka yang sudah kalian sebutkan. Yang angka 1 silakan ambil posisi di kelompok 1, yang kedua silakan ambil posisi dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang diarahkan oleh Bapak tadi, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan LKPD. Nah, jadi kalian nanti mengerjakan atau mengisikan LKPD ini sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi langsung saja Bapak bagikan LKPD-nya. Kalian diskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Jadi setelah nanti kalian diskusi, ya, setelah kalian menjawab pertanyaan yang ada, kalian minta untuk menyusun laporan dari hasil pekerjaan kalian. Nanti setelah kalian menyusun laporan, pada kegiatan terakhir nanti kalian diminta untuk mengumpulkan hasil karya kalian. Kemudian untuk mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, silakan kalian gunakan buku pembelajaran yang kalian pakai hari ini. Boleh juga kalian mencari sumber referensi lain melalui handphone. Kesimpulan dan juga buat pertanyaan kita sudah ulama dan juga kesimpulan terakhir diskusi. Apakah sudah selesai kalian diskusi dengan teman kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan baik, karena kalian sudah mengerjakan dan sudah mendiskusikan pertanyaan yang ada dalam LKPD, maka dari situ Bapak minta untuk segera dipresentasikan di depan kelas. Sama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 1.
Pada kelompok 1 silakan mengambil posisi di depan kelas. Bapak minta untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk perhatikan dengan cermat apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya. Jadi aturannya bahwa pada saat kelompok 1 mempresentasikan atau menyampaikan materi yang mereka telah diskusikan, harapannya kelompok 2 dan kelompok 3 untuk perhatikan ya. Tidak boleh ada yang ribut atau tidak boleh ada yang melakukan aktivitas lain. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, kuat suaranya. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman semua. Kuat suara, volume suara maksudnya. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Tujuan kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Pada pemateri, silakan. Terima kasih kepada moderator. Kami akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan. Bentuk-bentuk dan sifat pelanggaran hak asasi manusia. 1. Pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas yang sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. 1. Pembunuhan. 2. Pemusnahan. 3. Perbudakan. 4. Pemindahan pemaksaan penduduk. 5. Perampasan berat atas kebebasan fisik. 6. Penyiksaan. 2. Pelanggaran HAM ringan meliputi yang pertama, menghalang-halang upaya seseorang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Yang kedua, penganiayaan terhadap orang lain karena permasalahan yang sepele. 3. Tak memperoleh keadilan sosial di masyarakat. 4. Penaklukan atau pemerasan pada orang lain. Yang kelima, tindakan pencurian. Yang bertanya silakan. Kelompok 2 ada, kelompok 3 sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang kalian paparkan. Pertanyaannya, mengapa pada saat ini sering terjadi pelanggaran HAM? Terima kasih. Pertanyaannya, mengapa pada saat ini sering terjadi pelanggaran HAM? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Lady karena telah memberikan pertanyaan dari kelompok kami. Pertanyaannya, mengapa sering terjadi pelanggaran HAM? Pada pemateri dipersilakan. Setelah kami berdiskusi, kami mengambil jawaban. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan sampai pembunuhan. Terima kasih. Ya, bagaimana saudara Lady? Telah kami terima. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1, mereka menjelaskan lebih mengarah ke faktor eksternal dari penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, di mana salah satunya adalah kesenjangan ekonomi sosial yang tinggi. Yang mereka ambil contoh adanya perbedaan yang sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin. Jadi karena perbedaan tingkat ekonomi ini sehingga bisa menimbulkan atau mengacu pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya salah satunya tadi sudah dijelaskan, yaitu perbudakan. Adanya perbudakan, apalagi tadi? Adanya perbudakan, pelecehan, kemudian perampokan dan
lain sebagainya. Jadi itu merupakan contohnya kenapa hari ini masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu salah satu contohnya diambil dari faktor eksternal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bisa saja sering terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ini dari segi pemahaman manusia atau pemahaman seseorang atau warga negara itu terhadap hak asasi manusia yang masih kurang. Kemudian lebih menjunjung tinggi atau lebih mengutamakan sikap egoisnya. Jadi lebih mementingkan pribadi atau diri sendiri. Jadi itu bisa saja dapat mengakibatkan atau menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih karena telah ikut serta dalam kegiatan diskusi dari kelompok kami. Sekian. Baik, mari kita berikan aplaus yang silakan kelompok satu kembali ke tempat duduknya. Ya, jadi sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Nah, jadi kelompok satu sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu selanjutnya Bapak berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, untuk selanjutnya karena kelompok satu, kelompok dua sudah mengambil kesimpulan. Silakan Bapak berikan waktu dan kesempatan untuk kelompok tiga, kelompok yang terakhir. Penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang mengaruhi pelanggaran HAM. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ya, baik, mari kita berikan aplaus yang meriah. Itu tadi kesimpulan dari kelompok 3 sekaligus kesimpulan terakhir dari hasil diskusi kelompok kalian pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah menyampaikan beberapa kesimpulan hasil diskusi kalian, maka selanjutnya Bapak berikan waktu dan kesempatan kepada kalian selama kurang lebih 5 menit ya untuk memperbaiki karya kalian ya. Ya, baik anak sekalian, untuk hasil perbaikan pekerjaan kalian nanti minggu depan akan dikumpulkan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Jadi selanjutnya, karena kalian sudah mengerjakan hasil koreksi yang Bapak sampaikan, maka selanjutnya Bapak ingin memberikan waktu dan kesempatan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kegiatan pertama sampai dengan kegiatan yang terakhir kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau pertanyaan tadi, selanjutnya Bapak berikan waktu dan kesempatan kepada kalian. Barangkali di antara kalian ada yang ingin menyampaikan kesimpulan terakhir daripada kegiatan kita hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan terkait materi yang kita bicarakan hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dalam bentuk pelanggaran HAM, di mana bentuk-bentuk pelanggaran HAM yaitu diskriminasi. Diskriminasi yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, dan golongan. Yang kedua, penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan sifatnya itu, pelanggaran-pelanggaran HAM itu dapat dibedakan antara dua bentuk. Yang pertama, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.
dan mengancam nyawa manusia, contohnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan perbudakan. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan yang sifatnya tidak terlalu berbahaya. Dalam hal ini yaitu kelalaian menjaga kesehatan. Jadi, sangat luar biasa sekali ya, di mana kesimpulan yang disampaikan sudah menggambarkan hampir sebagian atau secara keseluruhan dari materi yang kita bahas pada hari ini, faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Kemudian yang selanjutnya materi yang kita pelajari hari ini terkait dengan sifat pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, di mana di sana ada sifat dari pelanggaran HAM berat kelompok orang yang berusaha untuk menghilangkan atau menghapus salah satu suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya dengan cara yang pertama membunuh semua anggota kelompok tersebut. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan cara kita sudah sama-sama mengambil kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di sini Bapak akan menanyakan beberapa soal evaluasi karena kalian sudah mengumpulkan hasil pekerjaan terkait evaluasi kegiatan kita hari ini, maka dengan begitu kegiatan kita pada hari ini pula sudah berakhir. Namun sebelum kita akhiri, Bapak ingin menyampaikan tugas literasi di rumah. Silakan di rumah kalian mempelajari atau membaca materi terkait dengan upaya penegakan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi itu materi yang akan kita pelajari minggu depan. Nanti silakan kalian belajar di rumah terkait materi tersebut. Ya, kalian belajar baik itu menggunakan buku, menggunakan internet, YouTube, dan lain sebagainya yang relevan ya. Intinya kalian membaca materinya di rumah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, yaitu tentang upaya penegakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi paham untuk anak-anak? Paham ya. Jangan sebelum kita akhiri, kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan perlindungannya yang membimbing kita dalam doa. Berjalan kepada wanita dan berjalan kepada Yesus serta Maria Magdalena, Bapa dan Yesus dan Roh. Terima kasih Yesus. Baik anak-anak sekalian, demikian saja kegiatan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Jadi selanjutnya semoga kita pulang dengan keadaan selamat sampai ke tempat kita masing-masing. Dan sekalian, selamat pagi dan sampai ketemu di pertemuan berikut minggu depan. Sampai jumpa.